Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat belajar para pemula. Video kali ini saya akan mengulas 3 emiten di sektor jaringan telekomunikasi di laporan keuangan kuartal ketiga. Apa saja emiten tersebut? Tonton video ini sampai selesai. Namun jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Check it out. Sekarang kita lihat fundamental laporan keuangan kuartal 3 dari Telkom. Kita klik fundamental. Nah, di sini sudah terpapang jelas ya, teman-teman. Di kuartal 3 tahun 2020, kuartal 3 tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita bandingkan dari last price dulu ya. Di tahun kemarin di kuartal 3 yang sama 4.310 harganya per lembar saham. Kemudian tahun ini turun 2.830. Share out-nya sama 99,1, 99,1. Kemudian market cap-nya atau valuasinya itu turun ya, dari tahun lalu 427, sekarang 280,3. Mungkin ini efek dari pandemi COVID-19. Sekarang kita lihat dari balance sheet-nya, dari cash-nya, justru cash di sini malah naik ya. Di tahun kemarin 15,7 dan naik sekitar 2 triliun menjadi 17,8 triliun. Ini juga sangat bagus karena cash itu sangat penting ya teman-teman dalam sebuah perusahaan. Kemudian dari total aset naik juga dari tahun kemarin di kuartal yang sama 215, kemudian naik sekitar 15 triliun menjadi 233,2 triliun. Ini juga sangat bagus. Kemudian kita lihat dari ekuitas, total equity naik juga sekitar 1 triliun dari 116,4 menjadi 117,9 triliun. Kemudian kita lihat dari revenue atau laba keseluruhan sebelum dipotong. Kemudian di tahun 2019 102,6 dan di tahun ini di kuartal yang sama, kuartal ketiga turun sedikit menjadi 99,9 triliun. Kemudian kita lihat dari net profit. Net profit ini naik tipis ya dari 16,5 triliun menjadi 16,7 triliun, naik sekitar 0,2 net profit atau margin. Kemudian kita lihat dari rasionya. Yang pertama rasionya EPS laba bersih per lembar saham naik sedikit dari 166 menjadi 168 rupiah per lembar saham kenaikannya. Kita lihat dari pernya dan PBV-nya. Dari per juga turun ya, dari 25,95 menjadi 16,82, artinya harganya cenderung lebih murah saat ini dibandingkan dengan tahun lalu. Begitu juga dengan PBV-nya, dari 3,67 kali sekarang menjadi 2,38 kali. Ini juga mengindikasikan bahwa harga saat ini lebih murah daripada harga di tahun yang lalu. Kemudian kita bisa lihat ROA-nya. ROA-nya di sini cukup bagus ya, di atas 5%, yaitu dari 7,6. Kemudian di tahun ini turun sedikit menjadi 7,15. Ini juga sangat bagus di saat atau di tengah pandemi ini. Perusahaan-perusahaan juga cenderung bangkrut, cenderung juga menurunkan produksinya dan lain-lain. Kita lihat dari ROE-nya, return on equity. Ini juga menurut saya sangat bagus sekali ya, di atas 10, di mana 14,13 naik malahan menjadi 14,15% ROE-nya. Ini juga sangat bagus, sangat kuat ya fundamentalnya PT Telkom. Kita lihat dari rasio utangnya, debt equity dan debt total cap. Kita bisa lihat ya, semuanya adalah masih persentase 0, artinya di bawah 1. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan Telkom rasio hutangnya cukup rendah, cukup terkendali karena di bawah 0 ya. Ini juga pertimbangan saya juga untuk melihat fundamental perusahaan, yaitu rasio hutang. Overall secara keseluruhan kinerja fundamental Telkom cukup bagus ya. Karena mungkin ini juga efek berkah dari pandemi, karena kebanyakan orang adalah work from home, banyak di rumah dan otomatis juga menggunakan internet. Salah satu jaringan internet yang favorit adalah Telkom. Oke, kita selanjutnya akan membedah fundamental PT Axiata Tbk atau XL. Kita lihat fundamental kuartal 3 di tahun 2020. Kita klik fundamental. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa di
kuartal ketiga tahun 2020 dan kita bandingkan di kuartal ketiga 2019. Yang pertama last price di tahun 2019 3.440 dan di tahun ini turun 2.180. Kemudian di market cap di tahun kemarin 36,8 triliun dan naik di tahun ini sebesar 23,3 triliun. Kemudian kita lihat dari cash. Cash di sini naik 2 kali lipat, yaitu dari 1,5 triliun menjadi 3,1 triliun. Artinya sangat bagus sekali. Kemudian kita bisa lihat dari total aset dari 61 triliun naik menjadi 68,4 triliun. Kemudian kita lihat total equity dari 18,9 triliun naik menjadi 20,9 triliun. Ini juga sangat bagus teman-teman. Sekarang kita bisa lihat dari income statement atau revenue. Revenue-nya dari 18,7 naik 1 triliun ya menjadi 19,7 triliun. Kemudian kita lihat dari net profit atau margin dari 498,4 miliar naik 5 kali lipat menjadi 2,1 triliun. Ini sungguh sangat menggembirakan ya teman-teman, karena marginnya bisa naik 5 kali lipat. Kemudian kita bisa lihat dari rasio. Yang pertama rasio EPS atau laba bersih per lembar saham dari 46,5 menjadi 193. Ini juga naik 5 kali lipat ya. Kemudian kita lihat dari pernya juga turun dari 73,85 menjadi 11,24. Ini juga murah ya kategori. Kemudian kita lihat dari PBV-nya turun juga dari 1,95 kali menjadi 1,12 kali. Ini juga harganya juga lebih murah. Kemudian kita lihat dari ROA-nya 0,82 naik menjadi 3,03. Kemudian juga ROE dari 2,64 naik menjadi 9,94%. Ini juga kategori sangat bagus karena di atas 5%. Ya tidak terlalu buruk juga lah di saat emiten-emiten lain juga turun. Kita lihat dari rasio utang dari debt equity. Debt equity ini kalau menurut saya kurang suka ya, karena sudah di atas 1 ya, dari 2,23 naik 2,28. Idealnya kan rasionya kan maksimal kalau saya bisa toleransi 1 ya, artinya antara utang dengan ekuitas 1:1. Kali ini 1:2. Lebih bagus Telkomsel ya kalau masalah hutang. Yang ketiga adalah Indosat. Kita mulai dari last price ya, di tahun 2019 2.800. Saat ini harganya 2.140. Kemudian share rate-nya sama 5,4. Di market cap-nya atau valuasinya turun dari 15,5 menjadi 11,6. Kita lihat dari balance sheet-nya Indosat. Cash-nya naik ya justru dari 1,2 triliun menjadi 4,4 triliun. Ke total asetnya juga naik dari 58,4 menjadi 61,8. Kemudian total ekuitas juga naik dari 11,8 menjadi 13,3. Kita lihat dari income statement, dari revenue naik dari 18,9 menjadi 20,6. Kemudian kita lihat dari net profit justru minus ya, dari minus 284 menjadi minus 457. Kalau analisa sederhana saya, manajemennya fokus kepada cash, kemudian ekuitas dengan hutang ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat dari rasionya, dari EPS-nya laba bersih per lembar saham naik dari minus 52 menjadi minus 84. Kemudian pernya juga minus ya, minus 54, minus 25. Kemudian PBV-nya juga turun dari 1,3 menjadi 0,88. Ini juga sangat murah artinya teman-teman. Kemudian ROA-ROE-nya juga minus ya, sayang sekali. Kemudian debt equity atau rasio hutang terhadap ekuitas 3 ya teman-teman. Dari tahun lalu 3, saat ini juga 3, artinya hutangnya 3 kali lebih besar daripada total ekuitas. Oke, mungkin itu saja saya simpulkan dari ketiga emiten Telkom, XL dan Indosat. Secara umum overall fundamentalnya di laporan keuangan kuartal ketiga lebih bagus ya. Lebih bagus itu Telkom yang nomor 1, kemudian disusul XL. Kemudian untuk Indosat untuk jangka menengah sebaiknya saya sarankan untuk tidak membeli dulu. Adapun kalau teman-teman bisa membeli dengan teknikal, analisa teknikal ya monggo-monggo saja. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.
Jika teman-teman ingin bergabung, silakan bergabung di WA Group ataupun Telegram. Yang linknya akan saya sertakan di video, di deskripsi ya. Jika teman-teman mau tanya, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.